Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Igede Adi Puspadantayasa dengan NIM 20.03.15.11.028 dari kelas A, Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi ayam jantan dan ayam betina. Tetapi sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan dulu apa saja definisi sistem reproduksi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan proses biologis untuk menghasilkan individu baru. Sedangkan alat atau organ reproduksi merupakan organ yang berfungsi untuk menunjang terjadinya proses fertilisasi antara sperma dengan ovum pada ternak jantan dan ternak betina. Karena kita sudah mengetahui definisi dari sistem reproduksi dan alat atau organ reproduksi, selanjutnya kita akan masuk ke inti pembahasan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu organ reproduksi ayam jantan. Ini adalah foto dari organ reproduksi ayam jantan. Organ reproduksi ayam jantan terdiri dari dua bagian, yaitu organ reproduksi primer dan sekunder. Organ reproduksi primer merupakan organ reproduksi utama, yaitu testis. Sedangkan organ reproduksi sekunder terdiri dari epididymis, vas deferens, dan alat kopulasi berupa papillae. Bagian yang pertama ada testis. Testis berjumlah sepasang yang berbentuk seperti buncis yang berwarna putih krem dan terbungkus oleh dua lapisan tipis transparan, lapisan albumin yang lunak. Testis terletak di dalam rongga perut yang berdekatan dengan aorta dan vena cava atau di belakang paru-paru bagian depan dari ginjal. Testis terdiri atas tubulus seminiferi yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan sel lidik yang berfungsi sebagai tempat sekresi hormon steroid, androgen, dan testosteron. Hormon testosteron ini merupakan hormon kejantanan yang berfungsi untuk membentuk spermatozoa dan menumbuhkan sifat kelamin jantan. Untuk perbedaan ukuran testis ini mempengaruhi jumlah sperma yang dihasilkan. Lalu bagian yang selanjutnya yaitu epididymis. Setiap testis memiliki satu epididymis, jadi epididymis berjumlah sepasang. Epididymis menempel pada bagian dorsal testis. Epididymis merupakan saluran yang berbelah-belah yang berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju ductus deferens, alat transport, dan sebagai penyerapan air. Bagian selanjutnya yaitu vas deferens atau dikenal dengan sebutan ductus deferens. Vas deferens terdapat sepasang yang menghubungkan bagian epididymis dengan penis. Vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pematangan, dan pengangkutan sperma sebelum diejakulasi. Vas deferens dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang atas dan bagian bawah. Bagian atas merupakan muara sperma dari testis, dan bagian bawah merupakan perpanjangan dari saluran epididymis yang disebut saluran deferens. Selanjutnya ada papillae. Papillae yaitu penis yang mengalami rudimenter dan merupakan kelanjutan dari vas deferens yang berbentuk seperti puting susu. Fungsi dari papillae yaitu sebagai alat kopulasi atau menyemprotkan sperma ke dalam alat reproduksi pada betina saat terjadi perkawinan. Bagian yang terakhir yaitu kloaka. Kloaka pada ayam dewasa berhubungan dengan vas deferens. Diameternya membesar, yang berbentuk bulbus, yang berfungsi untuk menampung semen.
Bagian ini disebut bursa fabricus. Kloaka merupakan alat untuk melindungi alat reproduksi, khususnya penis. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu organ reproduksi dari ayam betina. Ini adalah foto dari organ reproduksi ayam betina. Organ reproduksi pada ayam betina terbagi menjadi dua bagian, yaitu ovarium dan oviduct. Oviduct ini terdiri dari beberapa saluran reproduksi. Saluran reproduksinya terdiri atas infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Bagian yang pertama dari organ reproduksi ayam betina yaitu ovarium atau juga yang sering disebut folikel. Folikel ini merupakan awal mula dari kuning telur. Ovarium pada ayam betina berbentuk seperti buah anggur yang terletak dalam rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri dan bergantung pada ligamentum mesoovarium. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur bersama kuning telur dan merupakan penghasil hormon estrogen. Ovarium terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada korteks yang terdapat di bagian luar yang mengandung folikel atau ovum yang terdapat pada sel-sel telur, dan yang kedua ada medula di bagian dalam ovarium yang mengandung pembuluh darah, sel otot, dan sel jaringan ikat longgar. Ketika folikel membesar dan matang, hormon estrogen akan merangsang oviduct sehingga folikel melepas dari ovarium. Peristiwa ini disebut sebagai ovulasi. Bagian yang selanjutnya yaitu oviduct. Oviduct terdapat sepasang dan merupakan penghubung antara ovarium dan uterus. Oviduct ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu infundibulum. Infundibulum merupakan bagian oviduct paling distal yang membuka menyerupai corong atau fimbria dan memiliki panjang sekitar 9 cm. Organ ini yang menangkap sel telur pada saat diovulasikan. Bagian ini sangat tipis dan mengekskresi protein yang mengelilingi membran vanillin. Infundibulum selain tempat ovulasi juga merupakan tempat terjadinya fertilisasi. Setelah terjadinya fertilisasi, ovum terjadi pemasakan dan masuk ke dalam magnum. Bagian oviduct selanjutnya yaitu magnum. Magnum merupakan saluran kelanjutan dari oviduct dan merupakan bagian terpanjang dari oviduct dan panjangnya sekitar 33 cm. Fungsi magnum yaitu sebagai tempat disekresikannya albumin untuk menyempurnakan putih telur. Proses ini biasanya memakan waktu selama 3 jam. Selanjutnya yaitu isthmus. Setelah pembentukan putih telur, telur masuk ke dalam isthmus. Isthmus ini memiliki panjang 10 cm dan merupakan tempat pembentukannya membran sel yang banyak tersusun dari serabut protein yang berfungsi untuk melindungi telur dari masuknya mikroorganisme. Bagian ini mengeluarkan cairan yang bersifat parafin sehingga sel telur dan kuning telur dibungkus oleh albumin dan dilapisi oleh membran sel telur sehingga kulit telur berbentuk kulit lunak. Bagian selanjutnya yaitu uterus. Uterus merupakan bagian oviduct yang melebar dan memiliki dinding yang kuat. Uterus ini memiliki panjang sekitar 10 sampai dengan 12 cm. Uterus ini merupakan tempat perkembangannya telur paling lama, yaitu sekitar 18 sampai dengan 20 jam. Yang gunanya untuk menyempurnakan telur dengan disekresikannya albumin cair. Penyempurnaan ini dengan pembentukan kerabang telur lalu membentuk selubung menyelimuti telur untuk memudahkan telur masuk ke vagina.
Dan bagian yang terakhir dari oviduct adalah vagina. Vagina ini memiliki panjang sekitar 12 cm. Pada vagina, telur keluar melalui kloaka. Pada vagina ini, telur dilapisi oleh mukus yang berguna untuk menyumbat pori-pori kerabang telur sehingga invasi bakteri dapat tercegah. Telur melewati vagina dengan cepat, yaitu kurang lebih sekitar 3 menit. Kemudian telur dikeluarkan dengan posisi oviposition, di mana telur diputar 180 derajat sehingga bagian tumpul dari telur keluar terlebih dahulu.